Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan saya Huda Rifa. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dan saya to the point aja akan membahas tentang 9 kebiasaan orang sukses yang bisa kamu tiru. Sebelum memulai videonya, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Poin aja. Yang pertama adalah suka membaca. Iya, suka membaca itu adalah jendela dunia. Dulu sebelum ada zaman sosial media, sebelum ada zaman HP, sebelum ada Google di Indonesia, maka kita dulu suka ya baca ensiklopedia di perpustakaan. Baik perpustakaan sekolah, baik perpustakaan umum, atau perpustakaan pemerintah. Nah itu semua baik banget, karena apa? Karena kita dengan membaca kita bisa membuka wawasan. Dengan lebarnya wawasan kita bisa membuka jendela dunia. Dengan banyak wawasan kita banyak mempunyai atau menguasai ilmu, sehingga kita bisa melakukan sesuatu apapun dengan ilmu. Yang mana jika kita melakukan sesuatu dengan ilmu, maka itu sangat mendekati dengan kesuksesan dan mendekati dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah kebiasaan orang sukses, yaitu dia terbiasa mengapresiasi diri sendiri dan orang lain, ya, bukan diri sendiri atau orang lain saja, tetapi diri sendiri dan orang lain. Dia bisa menghargai diri dia bisa menghargai orang lain, dia juga bisa memberikan reward kepada dirinya dan orang lain, dan juga dia bisa memanusiakan manusia. Artinya dia sendiri merasa, oh aku berharga dan aku berhak sukses, aku orang positif, aku juga orang hebat. Nah yang mana di sisi lain dia juga mengakui orang seperti itu, sehingga hal ini sangat biasa dilakukan oleh orang-orang yang sukses, dan ini bisa kita tiru pola mereka gitu. Yang ketiga adalah tidak takut perubahan. Nah karena gini ya, dulu itu sebelum zaman teknologi, yang namanya perubahan itu sangat lambat ya. Nah tapi sekarang sesudah majunya zaman teknologi, maka perubahan itu sangat cepat. Nah dari dulu kan kita sudah tahu orang yang dari memakai handphone langsung ke SMS, WhatsApp, BBM dulu, WhatsApp, terus sampai sekarang udah banyak banget aplikasi dan macam-macam, laptop, teknologi juga sudah tambah maju banget. Otomatis setiap perubahan itu akan terjadi, dan perlu kita sadari loh, dulu katanya mamanya saya dan orang lain, ketika dia mencari uang waktu itu dengan cara offline pun sangat mudah, berbeda dengan sekarang. Saya banyak mendengar keluhan dari orang-orang sekitar bahwasanya untuk bekerja, mencari uang secara offline itu sangat sulit sekali. Kemungkinan besar ya, ini sudah perputaran ekonomi itu sekarang udah nggak bisa diukur dengan rupiah, tapi dengan dolar. Jadi kebanyakan para milenial sekarang juga dia berpindah untuk mencari suatu bisnis di digital. Nah itu adalah suatu perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat drastis. Nah dinamika kehidupan itu kadang kita nggak nyampe mikirnya sampai sana, tapi sebenarnya itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah maka orang sukses itu biasanya mereka sangat tidak takut dengan perubahan apapun. Mereka bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah, istilahnya tuh kayak agak menjadi bunglon lah ya. Nah bunglon itu kan dia bisa berpindah-pindah warna, bisa berubah-ubah warna, karena dia untuk bisa beradaptasi, dan itu salah satu cara dia bertahan hidup. Nah begitu juga dengan manusia, ketika kita tidak takut dengan perubahan, maka insya Allah kita akan bisa hidup kapanpun dan dimanapun, dan situ insya Allah kita akan mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada keadaan atau kondisi dan situasi saat ini. Keempat adalah, selain kita suka belajar tadi ya, yang pertama, yang keempat adalah kita tidak berhenti belajar. Bukan berarti belajar itu dari TK sampai kuliah S2 itu belajar. Itu belajar teori, tapi ntar prakteknya lebih penting lagi juga untuk pengamalannya apa yang sudah kita pelajari kan ilmunya. Nah dari situ kita juga terus tidak berhenti untuk belajar. Jadi belajar ini tidak mesti hanya lewat buku,
tidak mesti hanya lewat HP, tapi kita juga belajar bisa dari pengalaman, baik itu pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Yang mana semua itu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita melihat suatu kejadian, maka kita ambil ikhtibarnya ya. Yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang. Nah, di situ artinya juga bisa diartikan bahwasanya kita tidak berhenti belajar. Yang kelima, pola orang sukses yang bisa kita tiru adalah dia suka mendiskusikan idenya. Karena tidak semua ide kita itu benar, tidak semua asumsi kita itu benar. Jadi kita ada waktu untuk mendiskusikan ide kita, baik kepada pasangan atau kepada mentor atau kepada orang yang emang pernah sukses juga. Kita minta pendapat gitu loh. Artinya ide kita ini bener gak sih? Ide kita ini worth it gak sih? Ide kita ini pantas gak sih untuk diperjuangkan gitu? Atau pantas gak sih untuk dilakukan? Nah, maka yang kita bisa tiru adalah ketika mereka itu suka mendiskusikan idenya, maka kita juga harus bisa melakukan itu. Sewaktu-waktu kita bisa mendiskusikan ide kita kepada orang lain yang kita anggap dia emang lebih mumpuni atau lebih mengetahui daripada kita. Kalian tahu gak sih bahwasanya orang sukses yang bisa kita tiru itu adalah mereka suka memaafkan orang lain. Nah, di sini saya pernah dengar ada yang namanya training mental block ya. Mental block itu artinya kita membuangkan semua energi negatif yang ada pada diri kita, pada pikiran kita, pada mindset kita. Yang mana kata mereka sih yang ikut testimoninya, ikut acara itu, ternyata setelah mereka mengeluarkan mental block mereka bisa memaafkan orang lain, maka rezeki mereka itu langsung drastis naik dengan tidak mereka sangka-sangka gitu, di luar ekspektasi mereka. Nah, di sini betapa pentingnya kita memaafkan orang lain, karena ketika kita memendam suatu perasaan yang tidak enak, atau kita mendendam, atau kita kesal, jengkel, dongkol, itu semua terjadi energi negatif yang ada pada pikiran kita, sehingga itu mempengaruhi juga loh rezeki kita hari itu. Maka agar kalian bisa meniru mereka yang sudah sukses, agar kalian juga bisa sukses seperti mereka, maka hendaknya kalian bisa meniru pola ini. Artinya pola ini adalah pola mereka memaafkan orang lain. Dengan memaafkan orang lain, maka hati kita merasa tenang, merasa ikhlas, sehingga aura positif yang ada pada diri kita itu sudah selaras. Aura positif yang ada pada diri kita itu sudah bagus, sudah baik, sehingga itu menjadi magnet rezeki buat diri kita sendiri. Dan insya Allah kita akan sukses di bisnis kita. Ketujuh adalah bertanggung jawab dengan peran kita. Di sini kita namanya berbisnis, walaupun kita sebagai di sini misalkan kita bekerja ya, walaupun kita sebagai karyawan atau employee, atau kita menjadi seorang leader atau atasan, maka kita harus betul-betul paham atau ngerti dengan peran kita sendiri gitu, dan kita menghargai peran kita. Misalnya kita sebagai karyawan, ya udah kita bekerja sebagai karyawan, yang mana misalkan atasan menyuruh, kita harus selalu siap dengan kalimat siap pak. Nah gitu ya. Nah, misalkan kita sebagai leader, maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai leader, yang mana leader itu juga tidak mudah loh. Kenapa? Karena dia harus banyak menurunkan egonya. Nah, karena leader itu juga dia harus bisa memposisikan diri dia sebagai leader, yang artinya tanggung jawabnya lebih banyak, kerjaannya lebih banyak, dia bisa menata emosinya juga harus lebih lagi, dan dia juga betul-betul responsif dengan semua apapun tugasnya dia. Ada 8 kebiasaan orang sukses yang bisa kamu tiru adalah selalu bersyukur. Nah, katanya Allah dalam firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kalian. Nah, jadi orang sukses itu mereka bukan hanya kerja keras aja ya, atau kerja cerdas aja, atau kerja pul-pulan gitu, tapi mereka juga ada sisi bersyukurnya. Nah, yang mana ketika diberikan Allah hari ini rezeki, misalkan kita hari ini mengerahkan semua tenaga kita, pikiran, waktu, ternyata kita masih belum mendapatkan hasilnya, maka kita cukup bersyukur dengan apa yang Allah berikan saat ini. Yang dimana ketika kita bersyukur, maka insya Allah yang akan datang, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Ya, sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, womanpreneur, saya juga dulu nggak pernah yang namanya hitung-hitungan dengan ikhtiar.
Yang penting saya kerja aja dulu. Walaupun hari itu saya nggak dapat sama sekali goal, target, dan sesuatu yang saya inginkan, saya harapkan, tapi yang penting kita bersyukur aja dan yakin bahwasanya ini sesuatu tidak ada yang sia-sia dan akan diganti Allah akan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kita tidak bisa mengukur berapa yang akan kita dapatkan setelah hari ini gitu. Yang penting kita hari ini ikhtiar aja dulu dan kita syukurin apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan saya itu ketika saya tidak sibuk dalam satu hari, saya menyesal loh. Kenapa? Karena saya ketika hari ini misalkan melakukan sesuatu kerjaan, walaupun saya tidak mendapatkan apa-apa, saya bisa tidur nyenyak malamnya. Karena saya merasa, oh hari ini saya tidak membuang-buang waktu, sehingga saya tidak merasa seperti berdosa untuk mengabaikan waktu pada hari ini. Karena saya tidak merasa seperti mengabaikan waktu yang Allah berikan hari ini untuk memperjuangkan kehidupan. Yang kesembilan terakhir adalah setting goal ya, artinya itu dia terbiasa untuk men-setting atau mengatur apa sih targetnya, goalnya, apa sih keinginannya yang dia capai, apa sih yang pengen dia cari gitu. Nah, ini harus kita tiru, karena kita jangan hanya punya orientasi aku pengen kaya, aku pengen sukses, aku pengen jadi orang tajir melintir gitu ya. Tapi dengan tanpa kita men-setting atau mengatur apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita konsep untuk mencapai target itu, maka menurut saya itu adalah sia-sia. Ya, jadi misalkan kita pengen sukses, maka ikutilah kebiasaan orang-orang sukses ini, yang mana mereka tidak hanya berkata aku pengen sukses atau doakan ya aku sukses, tetapi yang lebih penting itu adalah ikhtiar kita sendiri untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, ini teman-teman 9 kebiasaan yang dilakukan orang sukses yang bisa kamu tiru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.